Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Insya Allah jelas. Bu. Lancar. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili dari keluarga Kenyang Ceria untuk belajar menyampaikan kultum pada malam yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, ustadz wa ustadzat, pendiri pembimbing, serta seluruh Dewan Guru Majelis Taklim Iwamit On Air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepada Ustadz Tri Noviantoro Murad yang selalu kami nantikan berkah ilmu dan doanya. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamit On Air, Ibu Isna Hidayati, beserta Ibu Witiari, serta seluruh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten dapat kabar dari amannya meninggal. Dan seluruh jajaran kepengurusannya yang selalu saya cintai karena Allah Ta'ala. Dan tak lupa kepada seluruh jemaah yang hadir, yang bergabung pada malam hari ini, yang senantiasa istiqomah mengikuti acara bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, nikmat iman dan Islam. Marilah nikmat itu kita syukuri bersama-sama dengan bacaan hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan nikmat yang kita rasakan ini, kita termasuk sebagai golongan orang yang pandai bersyukur dalam nikmat-nikmat yang kita syukuri ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia hingga yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya Ibu Marem perkenankan saya bersyukur belajar menyampaikan kultum yang bertema menjaga lisan. Mungkin di majelis kita ini sudah sering kali dan berulang kali tema ini disampaikan, akan tetapi saya berharap tema saya ini diterima dan diperkenankan oleh jamaah semuanya. Kabarnya baik semuanya nggih, jemaah Iwamit On Air yang di Taiwan, di Singapura, di Indonesia, di Hong Kong, dan juga di Malaysia. Mungkin semoga penjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin nggih. Alhamdulillah. Saya dari Indonesia nggih, alhamdulillah di Indonesia dalam keadaan baik dan aman. Insya Allah masih terkendali. Langsung saja, saya akan menyampaikan menjaga lisan.
Lisan adalah satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada kita. Melalui lisan, kita dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan mengekspresikan perasaan. Namun, di balik semua itu, lisan juga bisa menjadi sumber kebaikan dan keburukan. Tergantung bagaimana cara menggunakannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Seperti dalam firman Allah, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan ayatnya. Mungkin penyanyi sudah tahu semua karena saya berhalangan. Ayat ini menegaskan bahwa semua ucapan kita, para manusia, didapat oleh malaikat. Baik itu ucapan yang membawa manfaat ataupun yang mendatangkan mudarat atau ketidakbaikan. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa berpikir sebelum berbicara agar setiap perkataan yang kita katakan bernilai positif baik di mata Allah ataupun di mata manusia. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan orang-orang beriman untuk berkata jujur dan baik. Seperti juga di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Perkataan yang baik tidak hanya membawa kebaikan pada orang lain, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis juga menekankan pentingnya menjaga lisan. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa lisan bisa menjadi penyebab utama seseorang masuk neraka. Bukankah manusia diseret ke neraka di atas wajah mereka disebabkan oleh hasil ucapannya, lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa bahayanya lisan jika tidak dijaga dengan baik. Ucapan yang tidak terkontrol seperti fitnah, ghibah, dan ucapan besar yang menjerumuskan pada dosa besar. Selain itu, lisan juga dapat digunakan menyebarkan kebaikan, seperti menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, dan menghibur orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga adab berbicara, karena dengan menjaga lisan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim ataupun setiap orang. Dengan menjaga lisan, seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa meraih kemuliaan di dunia hingga akhirat. Jadi marilah kita jadikan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, menghindarkan keburukan, dan selalu berusaha berkata benar sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Dari kutipan tadi mungkin kita bisa simpulkan kenapa kita harus menjaga lisan. Kenapa kita tidak boleh ngomong sembarangan. Semua kita sudah tahu dan kita sudah melalui dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi dari sampean itu tadi saya berharap kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan, juga sikap kita kepada sesama manusia dan juga kepada Allah. Jadi hubungan hablum minanas dan hablum minallah itu harus saling bereratan atau bersaling berhubungan. Mungkin kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan mutlak milik saya pribadi. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Bila kita berumur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian hukum dari saya, perwakilan dari keluarga Kenanga Ceria. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum Bapak Ustadz kultum, kita bersalat kepada Kanjeng Nabi. Monggo shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul, ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi. Sinyal nusul. Matur nuwun nggih kepada beliau Al Ustadz Trinukrianto Murad. Kesempatan kami haturkan. Sumangga Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa malam hari ini berada dalam simponi malam insyaallah ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin Beliaulah yang sudah memberikan membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya minaz zulumati ila nur, dari jahiliyah menuju hidayah. Jamaah Majelis Taklim Iwamit on Air yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau tanggalannya kita insyaallah sudah memasuki tanggal 24 Selasa 24 Juni. Insyaallah tanggal 27 kita insyaallah sudah memasuki tanggal 1 Muharram
atau peringatan tahun baru Hijriyah. Artinya kita sebentar lagi akan memasuki pergantian bulan, waktu yang terus berputar, waktu yang terus berubah. Nah, momentum ini bukan hanya sekedar pergantian kalender, tapi juga kita perlu untuk merefleksikan tentang makna hijrah, ya. Nah, termasuk tadi permintaan dari ini malam ini sebetulnya bukan jadwal saya, cuman karena ditembak ya, menggantikan insya Allah ya. Maka kita pada kesempatan momentum dengan makna hijriyah, yaitu adalah berkaitan dengan peristiwa hijrah. Nah, termasuk itu adalah hijrah lisan. Ya. Bagaimana kita bisa berpindah dari lisan yang menyakiti menuju lisan yang meneduhkan. Dari lisan yang membuat sakit hati menjadi lisan yang senantiasa mempersatukan. Nah, jamaah Wamit on Air, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita pahami dulu terkait dengan makna hijrah, ya, karena hijrah itu lebih daripada sekedar perpindahan tempat. Ya, dahulu kaum muslimin ya di zaman para sahabat dan Rasulullah Muhammad SAW itu hijrah makani, hijrah secara tempat dari kota Makkah menuju kota Yathrib yang kemudian berganti nama menjadi kota Madinah. Ya. Maka hijrah itu memang artinya adalah berpindah. Ya. Dalam Islam, hijrah itu mengandung makna adalah perubahan dari yang buruk menuju yang baik. Itulah hijrah. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, awal-awal hadis itu ada ya dalam kitab Imam Bukhari, al-muhajir ma hajarallah ma nahallahu anhu. Ya, seorang muhajir itu yaitu adalah orang yang hijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, al-muhajir mahajara mana Allahu anhu, meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah atas dirinya. Jadi jemaah sekalian, aplikasi hijrah itu tidak hanya secara fisik, tapi juga adalah secara spiritual. Bukan hanya pindah kita ya dari Indonesia ke Taiwan, bukan. Ya, atau sebaliknya balik dari Taiwan ke Indonesia, bukan. Tapi ada peristiwa perpindahan yang sifatnya adalah spiritual kita. Ada yang namanya hijrah hati. Hijrah hati itu artinya dari sifat yang biasanya ria menuju ke ikhlas. Yang biasanya pamer, ya, kemudian menuju hanya untuk mencari ridha Allah, hijrah hati itu. Ada hijrah akhlak, ya, yang dari kasar berubah jadi lembut, ya. Tuh. Dari hal-hal yang menyakitkan menjadi yang meneduhkan. Nah, ada juga yang namanya hijrah lisan, ya, hijrah lisan. Inilah yang akan kita coba bahas, ya. Yaitu dari perkataan yang biasanya awalnya dusta ke jujur,
ya, yang dari biasanya ghibah menjadi orang yang senantiasa ya berdiam diri, menjaga lisannya. Dari yang suka mencela menjadi lisan yang penuh dengan nasihat. Ya. Nah, jamaah Imamit on Air, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan ini lidah jemaah. Ya. Ini organ kecil tapi dosanya besar. Ya, ya enggak? Ini kalau Idul Adha kemarin itu banyak, karena saya sering nyembelih, itu banyak beberapa orang itu, Pak Ustadz minta lidahnya ya, lidahnya, lidah sapi maksudnya, kan gede itu kalau sapi. Ya, itu sering jadi masakan lezat. Ya. Nah, bagi manusia sering lisan ini dianggap remeh. Padahal ini menentukan nasib manusia di dunia dan akhirat. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man amanna billahi wal yaumil akhir falyaku khair aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau alias diam. Tuh, diam. Bahkan lebih baik itu diam. Kalau kata-katanya itu kata-kata yang menyakitkan. Ya. Tapi, ya makanya kata falyak khair. Kalau bisa, katakan yang baik. Dahulukan kalau bisa ngomong yang baik. Tapi seandainya nggak bisa ngomong yang baik, ya. Dalam hadis Imam Bukhari itu disebutkan, sesungguhnya seorang hamba ketika mengucapkan satu kalimat yang dia tidak perhatikan, lalu kalimat itu tergelincirlah dia ke dalam neraka lebih jauh antara jarak timur dengan barat. Ini kadang kalau lisan kita ini nggak diomong, nggak di ngomong tapi nggak pakai mikir, hati-hati jemaah. Ya, hati-hati. Ya. Kadang tanpa terasa lisan kita itu nyinggung orang lain. Ya, menyakitkan hati orang lain. Ya. Kadang membuat sakit. Ada manusia yang model macam kayak gitu. Ya. Ngomong tapi nggak diomong, nggak dipikir dulu. Ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita ini harus jaga lisan. Ya. Sebelum kita ngomong, kita pikir dulu, apakah omongan saya ini akan menimbulkan fitnah? Apa jadi ghibah? Ya? Apa omongan saya ini akan kemudian memecah kaum muslimin? Ya? Itu harus dipikir dulu. Jangan langsung asal jeplak. Ya? Nah, bahaya lisan itu dia bisa banyak. Ada ghibah, ya, ghibah itu suka menggunjing. Ada namimah, ya, suka adu domba, ada dusta, ada ucapan kasar dan lain sebagainya. Ya, hati-hati ini jamaah. Ya, contoh, ya, saya sering menemukan ini di kalangan anak-anak, ya, kalangan anak-anak. Ya, ternyata terbiasa ngomong kalimat yang keluar dari lisan mereka itu kata-kata hewan-hewan keluar semua, ya, dasar anjing, ya, kayak misalnya kayak gitu ya, dasar tikus, kucing, enggak. Tapi kalau kucing jarang keluar, ya.
kayak lancar begitu saja, atau kata-kata yang jorok, kata-kata yang ya tidak pantas lah. Kenapa anak-anak itu kok bisa mudah seperti itu? Itu karena lingkungannya. Ya. Karena lingkungan yang biasa seperti itu, maka mereka keluar kata-kata itu. Entah dari keluarganya, entah dari pergaulan teman-temannya, atau dari masyarakatnya. Ya. Ketika saya pulang, anak-anak itu agak sedikit shock, kaget. Apa ini? Kata-kata apa ini? Ya karena anak saya nggak pernah diajarin kayak gitu. Ya. Ketika ketemu pulang ke Indonesia itu ya. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak, maka anak kita ini harus kita jaga. Jangan sampai mereka ikut-ikut dengan kata-kata yang tadi, yang ucapan kasar, ucapan dusta, apalagi sampai ghibah dan namimah. Nah, oleh karena itu jamaah, waduh, ya sekarang saya masuknya telat ini ya. Masuknya telat, baru kan dari keluar tadi ya. Maka kita perlu jaga lisan kita, karena ini bagian dari hijrah kita. Karena semangat hijrah itu adalah semangat untuk perbaikan. Maka menjaga lisan itu adalah bagian penting dari hijrah spiritual kita. Seperti apa? Hijrah dari ucapan yang sia-sia. Ya, mohon maaf, seandainya terlalu lebih banyak lisan kita itu dipakai hanya untuk dangdutan atau nyanyi-nyanyi. Ya. Kan nyanyi harus pakai lidah juga ya, Bu ya. Ya. Karaokean. Ini ya, termasuk di lingkungan kampung mungkin ya. Ada yang suka karaokean. Lebih Nyemul aneh apa? lagi. Hah? Pak nyemul. Iya, Nyemul. kalau lucunya itu pas lagi ini Bu, apa namanya kawinan nikahan yang karaokean kan, karaokean tapi ini setel lagunya perceraian kayak gitu. Dalam hati itu kok bisa kayak gitu ya? Ya, saya agak aneh ya, ngerasa Hitam aneh, pentol. Hitam ya kan? pentol. Betul ya. Dangdutan, dangdutan tapi yang senonoh gitu. Astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya adalah bagian dari ucapan yang sia-sia. Ya. Maka yang nama hijrah itu adalah dari ucapan sia-sia berpindah menjadi lebih baik dari ucapan yang isinya adalah zikir, ya, baca Quran, doa, itu hijrah. Ya. Atau setidaknya misalnya kalau masih suka nyanyi, berubah bukan dangdutan yang senonoh, ya, atau yang melenakan. Misalnya dia kepada misalnya sholawatan atau ya nasyid lah kayak gitu. Ya, saya masih mending ibu-ibu nasyid, ya, atau sholawatan daripada karaokean. Betul nggak Bu? Ya, Bapak-bapak, betul kan? Atau maknanya juga kita hijrah dari cercaan. Ketika kita suka mencerca orang lain, pindah kita, hijrah kita menuju lebih baik kepada nasihat, kepada penguatan untuk mendapatkan ya pencerahan, ya.
daripada kita dengar yang omelan-omelan, cercaan-cercaan. Ya. Nah, perhatikan. Bagus juga ini pengajian kayak gini nih ya. Pengajian kayak gini. Ya. Sama-sama memberikan kebaikan. Ya. Mengingatkan diri sendiri. Dan juga untuk mengingatkan orang lain. Nah, termasuk juga adalah hijrah dari yang suka ngegosip. Mohon maaf ini, kalau ada yang tersinggung. Ya, kalau ada yang biasanya ngegosip, ya, orang lain diomongin, kayak nggak ada, pokoknya diomongin. Ya, maka hijrah kepada apa? Berbagi ilmu, ya, berbagi kebaikan. Jadi misalnya kalau dalam satu kelompok belajar, ya tiba-tiba kemudian ngegosip. Nah, kalau ada yang tahu kayak gitu, udah bilang, udah yuk selesaiin aja gosipnya, udah selesai. Ayo kita belajar ilmu, ya, tahsin misalnya. Ya kayak gitu. Ya. Ingat ya. Manusia itu, kalau dalam hadis Imam Tirmizi itu katakan, tidaklah manusia itu tergelincir di neraka kecuali karena hasil dari lisan mereka. Lisan. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah, apa solusinya? Ya tentu saja kita perlu mencontoh teladan kita. Teladan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau menjaga lisan? Ya. Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai pribadi yang tutur katanya penuh dengan hikmah. Ya. Saat dihina, beliau tidak balas dengan hinaan. Ya. Orang-orang Mekah itu kata-katanya kasar luar biasa. Orang-orang Taif itu kata-katanya luar biasa. Orang-orang yang berada di Madinah, para munafikun, itu kata-katanya itu luar biasa mencerca. Ya, menghina. Beliau enggak membalas dengan hinaan. Termasuk juga ketika Rasulullah SAW itu ditanya. Beliau itu ngejawab dengan jujur. Ngejawabnya juga dengan bijak. Bukan dengan ketus. Ya. Kadang kalau udah punya jabatan itu ngerasa siapa lu, gitu. Rasulullah enggak. Ya. Posisi beliau walaupun beliau adalah nabi, ya, nabi itu jauh lebih tinggi daripada raja. Ya. Itulah wakil Allah di muka bumi. Itulah nabi. Ya. Tapi beliau enggak semena-mena. Apalagi saat Rasulullah SAW itu berdakwah. Beliau itu milih kata. Bagaimana kata itu bisa menyentuh hati. Makanya kata-kata Nabi itu adalah kata-kata yang semuanya penuh dengan hikmah. Ya. Makanya Rasulullah SAW dikatakan, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Dari perkataan Nabi itu adalah akhlak yang mulia dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Nah, jadi kita ngambil tuh contohnya, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya kita buat strategi nih, strategi bagaimana kita. Pertama, ya, jamaah tolong dipahami. Ya. Kita berpikir dulu sebelum benar atau tidak. Apa ini perlu diomongin atau tidak? Apa ini baik yang diomongin atau tidak? Kalau dia tidak benar, jangan diomongin. Kalau dia tidak perlu, jangan diomongin. Kalau itu tidak baik, jangan diomongin. Pikir dulu. Paham? Pikir dulu. Ya.
kalau misalnya kita agak berat ini, maka perbanyak diam. Ya, perbanyak diam. Bagi sebagian orang, ternyata diam itu susah. Padahal hanya sekedar untuk disuruh diam saja. Kalau nggak bisa diam, bagaimana caranya? Zikir. Ya, zikir. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya, jadi kalau ada orang yang susah untuk nggak bisa diam, solusinya zikir. Baca istighfar. Ya. Kemudian kita jaga hati kita. Karena hati dan lisan itu selalu connect, Bu. Ya, selalu connect. Karena yang namanya lisan itu cerminan dari hati, ya kan? Iya, lisan itu cerminan dari hati. Itu karena hatinya itu memerintahkan seperti itu. Makanya supaya nggak keluar kata-kata yang tadi, yang gibah, namimah, yang suka menggunjing kalimat kasar, maka harus yang diberesin juga hatinya, jaga hatinya. Jangan-jangan sulit ibadah. Jangan-jangan sulit ikut menerima nasihat. Ya. Dan strateginya juga kita perlu bergaul dengan orang yang bertutur kata baik. Kalau kita sering berhubungan, berteman itu dengan orang yang tutur kata baik, maka kita akan ketularan bagaimana cara kita itu berbicara. Tapi kalau kita ya pergaulannya dengan orang-orang yang biasa ngomongnya jelek, ya wis akan jadi seperti itu memang. Ya. Tergantung teman gaul. Atau ya kita bisa melakukan ini, istilahnya muhasabah. Ya, apakah lisan saya ini udah benar atau belum, ya Allah. Ya, setiap malam kita muhasabah. Ya, itulah ya. Jamaah. Maka ya karena udah jam 9:10 karena telat masuk. Ya. Ini jam 9 itu saya udah nyelesain ya. Ya maka ya kita jadikan ya akhir penghujung tahun ini di momen menuju peringatan tahun baru Hijriah ini juga adalah sebagai momentum hijrah kita. Ya, dari yang lisannya menyakiti menuju lisan yang menyejukkan. Ya. Semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita itu jadi pemberat amal kebaikan di akhirat. Bukan justru jadi penyesalan. Ya. Karena Rasulullah dalam Al-Quran itu dikatakan, tidak ada ucapan pun yang diucapkan kecuali ada malaikat yang selalu mencatat. Ada Bu, namanya itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Ya, malaikat Raqib dan Atid itu akan selalu mencatat omongan-omongan kita. Ya, itu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahasa Al-Qur'annya kayak gitu. Ya. Itu surat ke-50, surat Qaf ayat 18. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Tidak ada satupun kata. Jadi bukan hanya sekedar kalimat kata. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ya. Jadi dengan itu maka kita akan senantiasa terpelihara ya, makanya banyak-banyak juga doa ya. Doa. Ada doa gini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma
ya, eh, ya Allah, ya, eh, yang ya Allah, bolak-balikkanlah hati kami sehingga tetap berada dalam ajaran agamamu, ya, gitu. Oke, mungkin itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan di malam hari ini, ya, sebagai pengantar materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jamaah yang ingin bertanya, jangan lupa passwordnya Iwami Cihatyu Allahu Akbar Barakallah. Monggo. Oh, Iwamit, jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. tuh. Oke. Mengenai tentang menjaga lisan. Ya, Bu. Dan apa yang ada di dalam hati kita itu akan diucapkan dengan lisan. Nah, perempuan ini kadang mereka tuh kayak kami ya. Kami ini mempunyai siklus yang ada di mana mereka tuh seperti tidak terkontrol lisan, hati, dan pikirannya. Seperti kayak emosi tanpa sebab, terus meluap-luap, kadang meledak-ledak, bahkan sampai bisa menghancurkan barang. Nah, padahal di hari-hari biasa, bukan di puncak hari tersebut, itu udah berusaha kayak baca Quran, zikir, sholawat, bahkan benar-benar menyibukkan diri dengan amalan soleh. Tapi di hari tersebut tetap dalam 1 bulan pasti ada aja hari yang seperti itu. Itu gimana ya pertanyaannya? Emosi yang keluar ya. Dan entah kenapa itu dalam sebulan itu pasti ada aja hari yang begitu itu, Ustaz. Punten. Ya, kenapa yang seperti itu ya? Sehingga tidak terkontrol emosi dan lisannya ya. Oke. Jadi minta solusinya ya. Ya. Itu. Udah cukup pertanyaannya Bu ya? Oke. Ya, Ustaz. Ya, ini pertanyaan sangat menarik ya dan realistis. Karena wanita, terutama pada masa-masa tertentu, ketika dia menjelang haid, atau saat stres, atau saat kelelahan emosional, dia mengalami luapan emosi yang bisa berdampak pada ucapan atau sikap yang tidak terkontrol. Ya, namun Islam itu memberikan bimbingan yang bijak agar kita juga bisa mengelola lisan, emosi dengan cara yang sehat, yang tidak nyakiti orang lain ataupun nyakitin diri sendiri. Pertama, ya kita perlu ini ya, mengetahui dulu jamaah ya, karena kebanyakan di sini perempuan ya. Mengapa wanita itu lebih rentan emosional? Ya, jadi ada mungkin beberapa alasan. Pertama, memang ada perubahan hormon. Ya, pada masa haid, pada masa kehamilan atau nifas, ya itu biasa menyebabkan ada namanya fluktuasi hormon jemaah. Ya, hormon yang biasa bekerja itu hormon estrogen sama progesteron. Itu dua hormon itu yang biasanya langsung ngelejit ya, estrogen sama progesteron. Nah, estrogen sama progesteron itu memang mempengaruhi mood ya perempuan dan emosi perempuan ya. Itu yang pertama, memang ada perubahan hormon, atau bisa jadi karena ada
kelelahan mental. Bahkan juga bisa jadi karena kelelahan fisik. Kalau udah dia capek banget, kerjanya capek, ya, apalagi mungkin beban multitasking, ya, udah jadi istri, jadi ibu, jadi pekerja, ya, atau karena aktivitas sosial di masyarakat, ya itu bisa memicu kelelahan emosional. Contoh misalnya jamaah yang ada di Taiwan ini, ya, jauh dari orang tua, jauh dari anak, jauh dari suami juga, ya, udah capek kerja, ya, kurang penghargaan bahkan mungkin ada beberapa. Atau tadi ya karena kurangnya ruang ekspresinya, ya. Banyak wanita itu mungkin ya, mohon maaf, dia memendam emosi karena nggak punya ruang atau tempat atau waktu untuk mencurahkan isi hati. Ya. Apalagi jauh dari suami. Biasanya yang paling enak untuk diomelin itu suami ya Bu ya. Betul kan? Istri saya kalau Iya, ini Bapak. Suaminya berlampiasan jadinya, ya Allah. kalau ada suami itu, aduh Bi, ini si Anu itu begini begini. Ya, saya sebagai pendengar yang baik, ya pendengar yang baik. Ya, makanya kadang suami itu jadi pendengar yang baik, ya. Iya, iya aja, tapi nggak didengerin juga. Itu pendengar. Suami itu begitu, ya. Nah, memang karena memang suami laki-laki itu salah satu kenapa mereka dijadikan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, ya, suami pemimpin bagi istrinya karena Allah melebihkan sebagian daripada mereka dari sebagian yang lain, laki-laki dari perempuan, dan karena kewajiban untuk memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Termasuk itu adalah kelebihan fisik dan kelebihan dalam mengontrol emosi. Nah, emosi perempuan ini kadang memang meluap-luap itu, ya. Nah, makanya harus ada solusi Islami, psikologis si perempuan, bagaimana mengendalikan emosi dan lisan, ya. Pertama, Ibu, ya, kita harus sadari dan juga terima emosi itu. Kita kenali bahwa emosi itu alami. Dia bukan dosa. Bukan dosa. Namun, Ibu, ya, mengumbar emosi tanpa kendali itu jadi celah dosa. Ya, mengumbar emosi tapi nggak dikendalikan itu celah dosa. Ya. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah berkata begini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai, orang yang menang dalam gulat, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dirinya marah. Itu kata Rasulullah. Ya. Jadi ketika dia marah, tapi justru dia nggak marah. Nah, itu yang harus kita latih, ya, tuh, hati-hati. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya saat merasa akan meluap emosi, jangan langsung bicara, Bu. Jadi ambil jeda saat emosi. Ambil jeda itu bagaimana caranya? Jangan langsung marah, jangan langsung bicara. Ambil jedanya dulu. Jedanya itu gini, pertama, duduk. Kata Rasulullah Muhammad SAW, wudu dulu, wudu. Ya, ada satu hadis bahwa marah itu al-ghadab minasyaitan wa syaitan khaliqu minan nar, ya, wal ma yarajun nar. Fatawaddu, kata Rasulullah, ya.
Jadi marah itu dari setan. Setan itu terbentuk dari api. Air memadamkan api, maka berwuduklah. Jadi wuduk. Kalau kita meluap emosi, wuduk dulu. Kalau misalnya masih emosi ketika wudhu, sebagian ulama malah ini nyuruh mandi. Mandi. Mandi, Ibu. Kenapa mandi? Karena kalau wudhu airnya sedikit, kalau mandi airnya banyak. Gitu. Karena benar, Bu. Karena lagi luap emosi, mungkin kita lagi marah, jadi dengan air itu kita bisa jadi nyes gitu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah nyuruh ke ini, kalau kamu masih marah, maka duduk. Ya, dalam hadis riwayat Aman itu, kalau salah seorang kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kenapa kok disuruh duduk? Malah lagi marah, malah suruh duduk. Ya, sama Rasulullah. Karena kalau kita lagi berdiri, kita bisa ngejar orang itu, nampol orang itu, ya, bisa ngelempar barang, nggak kayak gitu ya tadi kata Ibu ya, barang terlempar dan lain sebagainya. Maka kita duduk aja, duduk, ya. Dan kemudian juga sunnah Nabi itu adalah diam sejenak, diam aja, ya. Apalagi dengan diam itu kita lakukan zikir penyejuk hati, ya. Apa bacaannya? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Atau astagfirullah, la hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kayak gitu ya. Baca itu. Ya. Karena dengan zikir itu jadi rem emosi kita. Jadi penyejuk batin kita. Nah, oke. Tadi pertanyaan Ustaz, ini udah setiap bulan ini kayak gini. Ya. Maka kalau bisa misalnya seperti itu, latih komunikasi asertif kita. Bukan meledak-meledak. Jadi sampaikan perasaan itu dengan bahasa yang tenang. Dan juga tepat waktunya. Bukan saat emosi memuncak. Kita menyampaikan sesuatu itu dengan tenang. Kalau emosi kita itu sedang memuncak, diam. Tapi kalau udah emosinya sudah reda, baru kita ngomong pada saat yang tenang. Contoh gini Ibu ya, contoh gini. Kalau Ibu sedang lelah, kemudian diajak ngobrol sama orang lain, ngomong aja begini, saya lagi sedang lelah ini. Boleh nggak saya mau sendirian sebentar aja? Jadi orang yang kita ajak ngomong itu, kita minta waktu dulu. Saya lagi lelah ini, lagi capek banget. Boleh nggak saya minta waktu sendirian aja, sebentar aja? Oh ya wis. Oke. Jadi orang lain itu nggak akan ngeganggu dia. Kita perlu kasih tahu kondisi kita ini sedang kelelahan, mungkin lelah batin, lelah mental. Ketika orang ngobrol terus kayak gitu ya kita terpancing juga, maka kita harus jujur mengatakan itu, komunikasi asertif itu. Karena kalau nggak kayak gitu nanti meledak. Ya, mohon maaf ya, mau sendirian bentar aja. Nanti kalau udah enak, tenang, baru ya nanti gabung lagi. Ya. Atau bisa juga Ibu catat dan evaluasi pemicu emosi kita itu apa. Ya. Ibu kalau punya catatan, ya catat tuh kapan emosi kita memuncak, apa pemicunya, ya tulis juga bagaimana respon saya.
Untuk apa? Kalau saya ngajarin kayak gini, untuk membantu mengenali pola, ya, untuk memperbaiki sikap ke depan. Kenapa kok kayak begini? Ya. Karena bisa jadi nantinya ada orang lain tiba-tiba datang kena dia, ya kan? Misalnya ya katakanlah saya datang tiba-tiba, Pak Ustadz nggak usah ngomong dulu sekarang dini lu, kayak gitu misalnya ya, contoh ya. Kalau misalnya kayak gitu terjadi, maka orang lain kena nanti, ya. Nah kalau orang lain itu sudah kena, ya, maka alangkah lebih baik juga kita minta maaf dengan rendah hati. Kalau sudah terlanjur menyakiti dengan lisan, jangan gengsi, Bu. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, tabiat perempuan ini. Kadang gengsi minta maaf. Betul nggak? Ya, betul apa betul? Kayak betul, ya. Agak gengsi. Aku enggak, Pak Ustadz. Enggak ya? Ya, oke. Jadi ucapan sederhana aja, maaf ya, tadi saya lagi emosi. Itu, ya. Ini akan sangat berarti untuk memperbaiki hubungan. Ya, oke. Paham ya? Wanita itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kelebuhan hati. Tapi juga ada ujian emosional yang besar. Ya. Nah, ini memang jihad tersendiri nih. Ya, jihad tersendiri nih. Hijrah emosi, hijrah lisan. Kalau kita jadikan ini ya, hijrah kita itu pahalanya besar. Kalau kita lakukan dengan kesabaran. Oke, itu ya Bu, jawabannya kira-kira. Semoga menolong membantu. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima Monggo. kasih banyak. Barakallah. Monggo jamaah, masih ada yang mau bertanya enggak? Ibu-ibu jamaah. Ibu, cukup mungkin? Udah malam? Mungkin cukup nggih? Nggih. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi, kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang bertanya tadi, semoga mendapatkan jawabannya, nggih. Mohon barokah doanya, Ustadz. Ya, jamaah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjawab doa-doa kita. Kitab Al-Hadiniyah wa la kulli niyatin salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa afini ma huwa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut
ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول يا الله في سقرات الموت والنجاة من النار وعافنا في سقرات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah menerima amal soleh kita ya malam hari ini. Saya pamit undur diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, pamit ya Bu. Oke, sami-sami matur suwun Ustaz, barokah ilmunipun, moga sehat selalu. Ustaz.